Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Maulina dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Retail, kelas non-reguler, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, teman-teman, tahu gak sih kenapa Pancasila bisa menjadi dasar negara Indonesia? Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pendahuluan, Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Bukan sekadar daftar frasa, Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Warisan agung bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila perlu dilestarikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman dan penerapan cita-cita Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. Latar belakang sejarah. Para pendiri bangsa terutama termotivasi untuk mempertimbangkan pembentukan negara berdasarkan kondisi yang keras dan tidak adil yang berlaku di Indonesia selama era kolonial atau yang disebut juga dengan era penjajahan. Setelah pertimbangan yang cermat, Pancasila dipandang sebagai pilihan terbaik untuk menciptakan negara yang otonom, bersatu, berdaulat, adil, dan sukses bagi Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah penduduk Jepang. Hal ini terjadi setelah Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, tempatnya yaitu di Subang, Jawa Barat. Pada perjanjian ini, Jepang menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Namun, semboyan ini hanya semata-mata untuk memikat hati rakyat Indonesia saja. Kemudian, Jepang membentuk pemerintahan militer yang terdiri dari yang pertama, Pemerintah Tentara, yang ke-16 Angkatan Darat dengan wilayah Jawa dan Madura Pusat Jakarta. Yang kedua, Pemerintah Tentara Angkatan Darat yang ke-25 dengan wilayah Sumatera Pusat Bukit Tinggi. Dan yang ketiga, Pemerintah Tentara Angkatan Laut dengan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Pusat Makassar. Ketiga wilayah pemerintah militer tersebut dipimpin oleh Kepala Staf dengan gelar Gunseikan. Pada akhirnya, Jepang menyerah kepada sekutu, dan sekutu yaitu Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat melakukan serangan balik terhadap Jepang. Pada tahun 1944, Jepang terdesak di Perang Pasifik. Ambon, Makassar, Manado, dan Surabaya diserbu oleh sekutu. Bahkan, Irian atau yang disebut juga dengan Papua telah jatuh di tangan sekutu. Jepang terus-menerus memainkan sandiwaranya terhadap Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Maka, pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang pertama Jepang, yaitu di Tokyo, memperbolehkan Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin militer di Jawa Barat pada saat itu, berusaha meyakinkan rakyat Indonesia tentang janji kemerdekaan tersebut. Sebagai realisasinya, pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat dengan BPUPKI.
BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk menyelidiki berbagai hal dalam segala aspek kehidupan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Pada saat itu, Rajiman Wedyodiningrat dipilih sebagai ketua. Ia dibantu oleh 2 orang pemuda, yaitu Ichibanga Seyosio, orang Jepang, yang menjabat sebagai Shuchokan Cirebon. Wakil dari Indonesia yaitu Raden Panji Suroso, yang menjabat sebagai Kesekretariatan. Pada tanggal 9 April 1945, yang mana bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, anggota BPUPKI dilantik. Adapun anggota yang dilantik berjumlah 62 orang ditambah 7 orang Jepang, yang mana orang Jepang tersebut tidak memiliki hak suara. Pada saat itu, Soekarno tidak ingin menjadi ketua BPUPKI dikarenakan ia ingin aktif dalam berdiskusi, yang mana pada saat itu ia sering melakukannya. Bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang Hinomaro. Sejak didirikannya BPUPKI telah mengalami sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Sidang yang pertama ini membahas tentang dasar negara. Sidang yang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam sidang ini membahas tentang Rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu, terjadi pertemuan-pertemuan tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Sidang yang pertama dilaksanakan di gedung Chow Sang-in atau sekarang itu dikenal dengan Gedung Pancasila, yang menjadi bagian dari kompleks bangunan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebenarnya sidang ini telah dibuka pada tanggal 28 Mei 1945. Namun, pelaksanaan pembahasan baru dimulai keesokan harinya. KRT Rajiman Wedyodiningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan-rumusan dasar negara. Rumusan-rumusan yang disampaikan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun demikian, rumusan-rumusan tersebut tetap beradar pada kepribadian dan gagasan besar pada Indonesia sendiri. Selain itu, rumusan-rumusan tersebut didasari dengan sejarah perjuangan dan semangat nasionalisme. Kemudian setelah itu, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengajukan rumusannya tentang dasar negara. 3 rumusan negara disampaikan secara berurutan. Muhammad Yamin menjadi orang pertama yang mengusulkan rumusan pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Menurutnya, dasar negara Indonesia yang akan merdeka terdiri dari 5 unsur, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Rumusan tersebut disampaikan secara tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusan tersebut berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia mengatakan bahwa Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Menurut Supomo, ada 5 unsur dasar negara, yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, keadilan rakyat, dan yang kelima, musyawarah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ia membuka pidatonya dengan kritik kepada pembicara dalam sidang yang dinilainya terlalu merebutkan hal yang kecil-kecil. Ia menjelaskan bahwa modal utama dari negara yang segera lahir itu tak lain adalah kemerdekaan. Ia kemudian mengemukakan rumusannya yang mencakup 5 dasar negara, yang disebutnya sebagai Pancasila. Filosofi Pancasila yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam keberagaman menjadi landasan kemerdekaan. Pancasila terdiri dari 5 asas, yaitu yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara atau Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno menginspirasi para pendiri bangsa dalam sidang-sidang berikutnya tentang dasar negara. Untuk mengenang pidato Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ringkasan Pancasila disebut dengan Trisila, yaitu yang pertama, sosionasionalisme, yang kedua, sosiodemokratis, dan yang ketiga, ketuhanan. Menurut Soekarno, jika Trisila tersebut diprasi lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong, prinsip Ekasila adalah mendirikan negara gotong royong, yang artinya satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Pidato Soekarno 1 Juni 1945. Pidato lahirnya Pancasila telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Pidato ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk menghasilkan ide-ide cemerlang yang patut dijadikan contoh bagi semua orang. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila masih berlaku hingga saat ini dan menjadi landasan bagi pertumbuhan bangsa Indonesia. 5 Sila Pancasila. Titik balik yang signifikan dalam pengembangan prinsip-prinsip yang mendasari negara Indonesia adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 5 prinsip yang dikemukakannya menjadi model bagi Pancasila sebagaimana yang berlaku saat ini. Sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, setiap konsep memiliki hakikat yang sama meskipun urutannya berbeda-beda. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, Panitia 9 memegang peran penting berkat kerja keras dan pemikiran yang cermat dari para anggotanya.
lahirlah Piagam Jakarta yang menjadi dasar kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Piagam Jakarta direvisi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang berlaku saat ini. Perubahan Piagam Jakarta. Perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa merupakan keputusan yang sangat bijaksana. Keputusan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki visi yang jauh ke depan untuk membangun negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang terkandung dalam sila pertama ini merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Pengesahan Pancasila. Setelah melalui proses konseptualisasi yang panjang yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan, Pancasila akhirnya disetujui sebagai dasar negara Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan pengesahan tersebut. Dukungan PPKI terhadap Pancasila menandai perubahan sejarah yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Sebagai landasan negara, Pancasila telah menunjukkan kemampuannya untuk menyatukan penduduk Indonesia yang beragam dan membangun negara yang makmur dan kontemporer. Makna Pancasila. Pancasila merupakan filosofi dasar yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila memiliki makna dan prinsip yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila secara singkat mencakup berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa contoh implementasi Pancasila. Yang pertama, yaitu pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan keadilan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.